Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-review ya penjelasan film dari Guardian of the Galaxy Special Holiday Christmas yang baru aja rilis hari ini ya, tanggal 25 November. Jadi aku mau disclaimer di awal dulu ya, kalau sebenarnya film Guardian of the Galaxy Special Holiday Christmas ini merupakan project Marvel Studios yang fun dan komedi gitu ya guys. Jadi nggak terlalu serius dan tidak berpengaruh ke alur cerita dari fase keempat ini. Dimana kemarin kan Black Panther Wakanda Forever itu sebagai film penutup ya untuk fase keempat Marvel Cinematic Universe ditambah dengan si Guardian of the Galaxy ini. Dan selesailah guys fase keempat dari MCU di 2 tahun ini, 2021-2022. Oke, jadi video ini akan nge-highlight dan berfokus ke review penjelasan untuk film Guardian of the Galaxy Special Holiday ini ya guys. Make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Jadi kalau aku nggak salah, itu total sudah ada 3 project Marvel ya yang dibuat oleh Marvel Studios khusus untuk Special Holiday. Halloween Special yaitu Werewolf by Night, Guardian of the Galaxy Christmas Holiday Special, dan short movie dari I Am Groot. Wah, ini keren banget ya teman-teman ya, dengan konsep seperti ini, nggak pakai serius-seriusan dan berkesan banget seperti I Am Groot dan Werewolf by Night. Oke guys, sebelum itu aku mau promosi dulu ya seperti biasa. Di sini aku ada kaos yang keren banget dari Co-Star Store. Nah, di sini aku dapat baju kaos dengan desain talokan bangsanya Namor, Black Panther Wakanda Forever. Nah, ini jadi berkualitas banget ya. Bahannya adem, bagus, dan kualitas printing dari gambarnya itu keren banget ya. Desainnya juga banyak banget, kalian bisa pilih, langsung check out aja. Link Tokopedia dan Shopee-nya sudah aku taruh di description box ya teman-teman. Langsung check out, langsung order. Oke teman-teman semuanya, nggak usah banyak bacot ya, kita langsung aja ke penjelasannya. Let's check it out. Oke, jadi Guardian of the Galaxy Special Holiday ini menampilkan grup GOTG ya teman-teman. After Infinity War, After Endgame. Jadi di sini nggak ada Gamora ya teman-teman. Berfokusnya sama Nebula, Peter Quill atau Star-Lord, Mantis, Kraglin, Drax, Rocket Raccoon, dan Groot. Nah, di sini Grootnya sudah jadi remaja atau sudah jadi orang dewasa ya guys di sini. Udah beda banget dengan yang versi Endgame dan Infinity War, di mana dia di situ mungkin masih anak SMP. Nah, ini dia udah mulai jadi anak SMA atau anak kuliahan maybe. Jujur ya, Guardian of the Galaxy itu merupakan kelompok hero yang aku suka banget di semesta Marvel. Selain memang digarap oleh James Gunn itu sendiri, TikTok antara masing-masing karakter di Guardian of the Galaxy ini menurut aku keren banget dan aku suka ya. Mereka komedi tapi nggak kebablasan, serius juga, dan memiliki kekuatan yang hebat gitu guys. Mereka ini grup superhero tapi kekeluargaan dan persahabatannya itu terasa banget ya. Erat banget deh, pokoknya ini favorit aku banget sih Guardian of the Galaxy. Sebenarnya aku sudah bahas ya leak trailer Guardian of the Galaxy ketiga, volume ketiga, di video aku yang ini yang menampilkan Adam Warlock dan Gamora itu sendiri. Mungkin kalian mau silaturahmi, boleh banget. Jadi film spesial Holiday Guardian of the Galaxy ini berdurasi 40 menitan. Dibuka di awal dengan flashback masa kecilnya Peter Quill bersama dengan Kraglin saat masih di Ravagers ya, dimana ketika mereka sedang merayakan Natal berdua itu dirusak oleh Yondu yang berkata dia benci dengan Natal dan menyuruh mereka untuk berhenti merayakan Natal dan menghancurkan semua pohon Natal dan barang-barang yang sudah dipersiapkan Peter. Jadi dikacaukan ya Natalnya si Peter ini waktu masih kecil oleh Yondu. Kraglin pun menceritakan hal ini kepada Mantis, Nebula, dan Drax. Terungkap di sini bahwa mereka ini sedang berada di planet Nowhere yang kepala Celestial itu ya, katanya sih sudah dibeli dari The Collector dan sedang dalam perbaikan agar bisa dihuni oleh orang-orang si kepala Nowhere ini, kata Nebula. Jadi nggak ada waktu untuk mikirin Natal. Cuman di sini aku agak bingung ya, apakah budaya Natal dan Christmas ini ada di luar planet bumi? Tapi ya ini karena holiday special Christmas, jadi mungkin dia ada-adain. Terlihat di sini Mantis dan Drax sedih ya melihat masa lalu Natalnya si Peter Quill. Di bagian bawah dari tempat Nowhere ini ada si anjing Cosmo dan Rocket Raccoon yang sedang melatihnya telekinesis. Kekuatannya itu harus bisa diarahkan dengan baik ya dalam melayangkan benda-benda. Finally, anjing Cosmo ini gabung juga ya dengan Guardian of the Galaxy. Dia ini adalah anjing salah satu koleksinya dari The Collector. Peter pun dikejutkan ya dengan temannya yang bermain band instrumen dari planet bumi dan menyanyikan lagu Natal versi mereka. Peter pun terlihat biasa saja ya guys ya melihat performance ini, dan sudah masuk scene ini itu sudah mulai menyenangkan tone dari film ini, karena memang tone dari filmnya adalah
adalah komedi. Groot pun terlihat berjoget dan excited sekali ya teman-teman melihat penampilan band di Nowhere ini. Grootnya juga sudah besar di sini ya. Walaupun penampilan band ini bagus menurut aku, tapi orang-orang penduduk di Nowhere ini melihatnya sangat tidak suka ya. Mungkin beda planet, beda selera musik ya teman-teman. Terlihat banget di awal-awal ini yang peduli banget dengan kekecewaan Peter terhadap Natal itu ya si Mantis dan Drax ya teman-teman. Dan Mantis di sini juga merupakan adik tiri perempuannya Peter, karena si Ego, ayah mereka berdua ini juga nikah dengan salah satu spesies dari ibunya si Mantis. Namun scene ini tuh di-cut ya di Guardian of the Galaxy kedua, namun sudah dikonfirmasi juga oleh pemerannya. Jadi Peter ini punya saudari tiri yaitu Mantis. Sebagai seorang saudara, Mantis pun tergerak hatinya serasa harus memberikan Peter Natal yang bahagia. Jadi ia memiliki sebuah rencana dengan Drax. Karena timeline dari film Guardian of the Galaxy Special Holiday ini adalah after Endgame, after kematian dan kehilangan Gamora, jadinya si Peter ini merasa sangat sedih ya. Jadi ini juga menggerakkan hati Mantis. Mencari-cari hadiah apa nih yang sesuai untuk menghibur hatinya Peter Quill, Drax pun muncul dengan ide gilanya, yaitu membawa Kevin Bacon, seorang artis dari Amerika Serikat yang difansin oleh si Peter Quill ini. Jadi dia berusaha untuk membawa special someone ini ke Peter sebagai hadiahnya. Gak tunggu pakai lama lagi, segera Drax dan Mantis menggunakan kapal luar angkasa mereka pergi dari Nowhere menuju planet Bumi. Terlihat di sini Nowhere-nya lebih berbentuk kepala celestial ya teman-teman daripada di Guardian of the Galaxy yang kedua. Gila sih ya guys ya, kepala Nowhere ini besar banget. Segera nih kapal luar angkasa Drax dan Mantis mengambil ancang-ancang jumping dan pergi ke planet Bumi. Benar saja ya, sampai di planet Bumi kapalnya Mantis dan Drax ini menjadi pusat perhatian karena mereka lupa mengaktifkan panel untuk pelindung gitu ya, penghilang kapal. Dan sampai di Hollywood sudah banyak banget ya semua perayaan Natal, juga cosplay dari Avengers, Steve Rogers, Ant-Man, Captain Marvel, Black Widow. Wah pokoknya banyak banget deh. Dikira sedang nge-cosplay, Mantis dan Drax malah banyak dimintai foto oleh orang-orang ya teman-teman. Dan mereka pun mendapatkan banyak uang. Ketika malam dilanjutkanlah pencarian kembali oleh si Mantis dan Drax ini, di mana Kevin Bacon yang hendak mereka temui itu. Dan sampailah mereka berdua ya di sebuah klub malam dan memutuskan untuk berhenti dan menanyai orang di sana di mana Kevin Bacon. Namun ya kalian pasti tahu sendiri ya sifatnya Drax dan Mantis ini, bukannya mencari Kevin Bacon, mereka malah berdansa, menari, minum-minum dan sampai pass out atau mabuk gitu. Akhirnya mereka pun tidak mendapatkan jawaban di mana sebenarnya lokasi dan keberadaan dari Kevin Bacon. Di pinggir jalan akhirnya Mantis bertemu dengan ibu-ibu penjual toko ya. Jadi dia memberikan map kemana arah Kevin Bacon. Karena ia nggak punya uang, ia pun menghipnotis ibu itu dengan kekuatannya, menyuruhnya memberikan uangnya dan memberikan mapnya secara gratis. Hebat banget ya kekuatan Mantis. And finally sampailah ya Drax dan Mantis ini di gerbang rumahnya Kevin Bacon. Mereka pun menelepon namun ditolak Kevin Bacon untuk bertemu, membuat si Mantis pun sedih namun dia tidak kehabisan akal ya. Ia meminta Drax melempar badannya dan melewati gerbang itu. For your information ya teman-teman, Kevin Bacon ini juga berperan sebagai Sebastian Shaw di film X-Men The First Class. Dia jadi main villain di sana ya. Semoga aja dia bisa gabung juga ya ke Cinematic Universe menjadi mutant Sebastian Shaw. Akhirnya terjadi kejar-kejaran antara Drax, Mantis yang mengejar Kevin Bacon. Namun akhirnya polisi datang untuk membantu ya. Di sini Drax dan Mantis menyerang para polisi. Ternyata badass juga ya si Mantis ini ya teman-teman. Fighting combatnya dan kemampuan untuk membuat tidur polisi-polisi itu. Akhirnya Drax dan Mantis pun berhasil mendapatkan Kevin Bacon dan menghipnotisnya untuk ikut mereka ke Nowhere. Jadi memang Kevin Bacon ini sangat terkenal sekali ya di planet Bumi. Dia ini memerankan karakter di salah satu filmnya Footloose yaitu Rand McCormick, di mana dia ini menari dan ini menjadi motivasi Peter Quill untuk bisa ngedance atau nari juga ya dari film Footloose. Namun akhirnya Mantis dan Drax sadar kalau mereka itu membawa seorang aktor, bukan betulan pahlawan super. Akhirnya Mantis menghipnotis Kevin Bacon untuk seperti pahlawan super agar tidak mengecewakan Peter ya. Di sini dia mengimpersonate menjadi Bruce Wayne atau Batman gitu ya teman-teman. Akhirnya kejutan Peter pun dimulai. Semuanya dipersiapkan untuk mendekorasi Nowhere agar seperti Natal di planet Bumi. Ada fake snow atau salju palsu, pohon Natal, lampu-lampu yang warna-warni, semuanya dipersiapkan oleh Mantis, Drax, Kraglin, Nebula, Rocket Raccoon dan juga Groot. Peter pun pada akhirnya bertemu ya dengan hadiahnya yaitu si Kevin Bacon. Namun dia tidak suka ya, dia marah sama Drax dan juga Mantis karena ini adalah human trafficking, memberikan manusia sebagai hadiah kepada dirinya. Akhirnya Peter ingin Kevin Bacon ini sadar ya, jangan dipengaruhi lagi oleh kekuatannya si Mantis. Kevin tersadar dan dia langsung freaking out, berteriak ketakutan ya teman-teman. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Kraglin, akhirnya Kevin Bacon dengan kesadaran penuhnya berusaha untuk menghibur Peter Quill agar Peter
Peter bisa mendapatkan pengalaman Natal yang sesungguhnya. Dan juga si Kevin Bacon ini ditelepon ya oleh istrinya bernama Kira. Kira ini kalau di Marvel Comic adalah salah satu karakter villain anggota Nazi di Perang Dunia Kedua. Makanya si Kevin Bacon ini membahas tentang Perang Dunia Kedua dan Nazi. Kevin Bacon akhirnya bernyanyi bersama tim band Nowhere untuk menghibur semuanya di malam Natal. Dan mereka semua saling bertukar hadiah. Yang membuat aku terkejut adalah Nebula memberikan hadiah lengannya Bucky Barnes atau lengannya Winter Soldier kepada si Rocket Raccoon. Karena kan di Avengers Infinity War Rocket ini pengen banget lengannya Bucky Barnes, tapi ini yang versi berwarna metalik ya teman-teman, bukan versi Wakanda yang berwarna hitam itu. Akhirnya pesta Natal pun selesai. Kevin diantar pulang kembali oleh Kraglin. Peter pun bingung bertanya kepada Mantis, kenapa kalian sudah susah ke bumi dan mempersiapkan semua ini. Mantis berkata ia tahu dari Kraglin bahwa Yondu merusak Natalnya Peter. Tapi Peter berkata bahwa Kraglin tidak tahu cerita seutuhnya. Ternyata si Yondu itu bersikap keras di depan orang, tapi dia sayang sama si Peter ini ya. Dia memberikan pistol khas Star-Lord yang dua pasang itu pertama kali kepada Peter ya saat malam Natal. Berikut juga Yondu yang membuka hadiahnya dari Peter. Dan juga akhirnya di sini Mantis pun memberanikan diri kepada Peter untuk mengungkapkan bahwa ayah Peter, Ego, itu juga ayahnya Mantis. Dan film ini pun berakhir ya dengan ditutup kartun antara Yondu dan Peter yang waktu masih kecil. Aku suka banget ya dengan kartun dengan art seperti ini. Coba aja kita bisa dapat series masa-masa kecilnya Peter Quill dan juga Yondu waktu masih di Avengers. Pasti keren ya. Dan akhirnya film spesial Guardian of the Galaxy ini pun berakhir dengan menampilkan post credit scene Groot yang sedang didandanin pohon Natal oleh Cosmo dan juga Rocket Raccoon. Dan project MCU pasal keempat pun selesai ya, ditutup dengan film spesial holiday ini dan juga Black Panther Wakanda Forever. Wow, cukup menghibur juga ya teman-teman, walaupun ya seperti itulah filmnya komedi, tapi cukup menghibur sih, 40 menit tidak terasa. Oke, komen di kolom komentar ya bagaimana pendapat kalian tentang film ini dan rate juga nih, suka atau enggak. Thank you for watching my videos, don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, bye bye.